Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Baitul Mukminin channel rahimakumullah dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan perjalanan ibadah saum di bulan Ramadan tahun ini. Ibadah-ibadah yang kita lakukan pada hakikatnya merupakan perjalanan ruhani kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah fisik, ibadah ruhani yang sama-sama kita lakukan hakikatnya adalah untuk menuju kesempurnaan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini bukan hanya dalam aspek jasmani tetapi aspek rohani yang kita akan rasakan bagaimana perkembangannya selama 11 bulan ke belakang. Kita hampir tidak memperhatikan bagaimana keadaan jiwa kita, keadaan hati kita, keadaan rohani kita. Maka di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah saum, mensyariatkan ibadah-ibadah yang lainnya. Di antaranya adalah i'tikaf. Ini merupakan sebuah langkah kasih sayang Allah agar seluruh orang-orang yang beriman menata diri kembali, yaitu bagaimana perjalanan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Ibnu Qayyim Az-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengungkapkan bagaimana petunjuk Rasulullah SAW dari ibadah saum dan ibadah i'tikaf. Bahkan kedua ibadah ini seolah menjadi satu kesatuan yang tiada dipisahkan. Bagaimana perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang terkendala dalam aspek-aspek jasmania, terkendala dalam aspek-aspek ruhani. Bagaimana ada 4 kelebihan atau 4 hal yang menjadi perhatian beliau. Kata beliau, selama 11 bulan kita ini adalah ada kondisi fudulu ta'ami wasyarab. Kita kelebihan makan dan minum. Kemudian ada fudulul kalam, terlalu banyak bicara. Ada fudulul manam, terlalu banyak tidur. Dan yang keempat adalah fudulu mukhalitatul anam, terlalu banyak bergaul dengan manusia, dengan makhluk. Para pemirsa, maka dengan ibadah saum kita akan mencoba menyeimbangkan fudulul ta'amu wasyarab, fudulul manam, terlalu banyak, fudulul kalam, terlalu banyak bicara. Maka di ibadah saum ini kita akan mencoba dikembalikan, diseimbangkan kelebihan-kelebihan itu. Maka pada ibadah i'tikaf ini kita akan mencoba menseimbangkan fudulul kalam, fudulul manam, fudulul mukhalatatil anam. Jadi kelebihan pergaulan. Maka sengaja ibadah i'tikaf disyariatkan agar semua itu dilatih untuk kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wasyuri'a lahum al-i'tikaf, kemudian disyariatkanlah i'tikaf kepada umat Rasulullah SAW itu, alladzi maqsuduhu wa ruhuhu, yang maksud dan ruh dari i'tikaf itu adalah uquful qalbi ala Allah Ta'ala. Bagaimana kita kembali menetapkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah 11 bulan ke belakang seolah-olah hati ini cerai berai. Perhatian kita terlalu banyak dengan urusan-urusan dunia, urusan-urusan kehidupan yang lainnya, sehingga hati hampir tidak terkontrol. Maka melalui ibadah saum yang diakhiri dengan i'tikaf ini, kata beliau, bagaimana maksudnya adalah uquful qalbi ala Allah Ta'ala, kembali menetapkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa jam'iyatuhu alaih, ingin kembali mendekat kepada Allah, ingin kembali
bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, wal khalwatu bihi, ingin berhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu banyak kita bergaul dalam 11 bulan kebelakang. Kita di 10 hari terakhir ini kita hampir-hampir memutuskan hubungan-hubungan, memutuskan kesibukan dengan yang lainnya. Maka disampaikan ada disebut wal khalwatu bihi, yaitu berhalwat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wal inqita'u 'anil istighalu bil khalq, ingin memutuskan kesibukan hubungan dengan makhluk, dengan anak, dengan istri, dengan teman sebaya, dengan teman-teman yang lainnya. Maka melalui i'tikaf ini al-inqita', kita memutuskan 'anil istighalu bil khalqi wal istighalu bihi subhanahu wa ta'ala. Yang ada adalah kesibukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bihaitsu yasiru zikruhu wa hubbuhu wal ikbalu alaih, dan menjadilah zikir dan cintanya dan perhatiannya semuanya tercurah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita rasakan para pemirsa 11 bulan ke belakang kita terlalu banyak sibuk, perhatian, tenaga kita, pikiran kita hampir dicurahkan istri kita, anak kita, teman sebaya kita, pekerjaan kita, profesi kita. Maka di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir ini, di saat i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, yasiru zikruhu wa hubbuhu wal ikbalu alaih, semuanya adalah dicurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, maka yang terjadi adalah fayasiru unusuhu billahi badalan an unusuhi bil khalq. Maka puncak akhirnya rasa bahagia, rasa kegembiraan batinnya yang terjadi bukan lagi dengan makhluk, tetapi hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat dari i'tikaf, dan menjauhkan dari kesibukan hubungan dengan makhluk. Yang ada adalah kesibukan hubungan dengan Khalik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan merasakan ini semua. Maka isilah ketika i'tikaf ini kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mentafakuri diri perjalanan kita selama 11 bulan. Bagaimana keinginan cita-cita kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan zikir, kemudian tafakur, kemudian merenung tentang perjalanan hidup kita ini. Bagaimana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang terakhir dari i'tikaf ini harus menghasilkan jiwa yang semakin dekat kepada Allah, jiwa yang semakin sadar bahwa kita adalah berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menyatakan diri bahwa jadikanlah i'tikaf tahun ini merupakan i'tikaf yang terakhir. Saum Ramadan tahun ini jangan-jangan adalah saum dan Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan saum dan i'tikaf kita semakin menuju kesempurnaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian hari ini, mudah-mudahan menjadikan bimbingan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.